Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan hari ini kita masuk mengenai pembahasan selanjutnya dalam pengolahan citra, di mana terdapat operasi dasar dalam pengolahan citra. Ya, dalam operasi dasar pengolahan citra ini kita mengenal yang namanya piksel tetangga, di mana setiap piksel P di dalam sebuah citra 2 dimensi memiliki piksel tetangga, mulai dari yang paling dekat hingga piksel-piksel yang lebih jauh. Jumlah piksel tetangga sangat tergantung dari posisi piksel dan definisi tetangga itu sendiri. Sebagai contoh, gambar di atas ini merupakan representasi matriks citra dengan ukuran 5 kali 5, di mana XP dan YP, ya, XP dan YP ini adalah nilai koordinat piksel P, sedangkan XQ dan YQ ini adalah koordinat setiap piksel tetangga Q. Nah, pada gambar D, ini mengartikan piksel P memiliki 4 tetangga, ya, terdekat, yaitu 2 piksel secara horizontal dan 2 piksel secara vertikal. Yang selanjutnya dinotasikan sebagai N4P. Sedangkan untuk gambar C dan gambar D ini masing-masing beda lagi tetangganya. Berikut ini merupakan listing perintah, ya, instruksi perintah dalam pemrograman MATLAB, di mana perintah pertamanya ini ialah untuk membaca sebuah image atau membaca sebuah citra dari dalam komputer yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kita mulai tampilan citra ini dengan perintah inshow img. Nah, selanjutnya kita perintah ini baca ukuran citra dan jumlah komponen warnanya dengan perintah nmk sama dengan size img. Img ini adalah nama variabel dari penyimpanan citra yang kita ambil tadi. Nah, selanjutnya kita mulai ini dari baris ke N5 sampai baris ke N dengan perintah for I sama dengan N minus 5,2N. Sedangkan untuk memulai kolom yaitu for J sama dengan M min 5,2M. Sedangkan untuk komponen warnanya for K sama dengan 1,2K. Jadi untuk NMK ini sendiri ini merupakan untuk size dari sebuah citra yang di dalamnya terdapat baris, kolom, dan warna. Ya, N untuk baris, M kolom, dan K warna. Oke, selanjutnya untuk IMG dalam kurungnya N-5,2N, M-5,2M. Ini adalah tampilan citra tampilan nilai piksel pada posisi matriks citra N5 dan M5 sampai posisi N, M dengan semua komponen warnanya. Secara tampilan nanti, secara hasil nanti akan tampil gambar citra yang telah kita baca tadi. Sedangkan ini untuk isiannya, teksnya. Selanjutnya masuk ke dalam operasi aritmetika dan logik. Untuk aritmetika ini antara 2 piksel P dan Q atau antara piksel P dan suatu nilai konstan C. Dinyatakan sebagai berikut. Untuk penjumlahan P tambah Q atau P tambah konstanta C. Sedangkan untuk pengurangan P kurang Q atau P kurang konstanta C. Untuk perkalian P kali Q atau P kali konstanta C.
Sedangkan pembagian adalah P bagi Q atau P bagi konstanta C. Ini untuk perintah dasar di aritmetikanya. Selanjutnya untuk penjumlahan atau pengurangan citra dengan skalar, ini menggunakan persamaan C X Y sama dengan A X Y tambah C. Seperti yang tadi dijelaskan. Ya, penjumlahan atau pengurangan citra A dengan skala C atau konstan C adalah menambah setiap piksel di dalam citra dengan sebuah skala C dan menghasilkan citra baru C yang intensitasnya lebih terang atau gelap dibanding dengan citra A. Untuk hasil penjumlahan dan pengurangan citra dengan skalar mungkin menghasilkan nilai dengan intensitas negatif atau lebih dari 255 sehingga diperlukan proses splitting. Ini merupakan contoh dari hasil dari brightness yang ditambah dengan nilai konstan atau skalar 50 ya. Sedangkan yang gambar ketiga ini adalah citra dengan brightness dikurangin 50. Ini juga contoh yang lainnya. Ini merupakan citra asli ya. Sedangkan ini gambar kedua merupakan citra dengan brightness ditambah 60. Dia akan ke abu-abu ke putih. Masuk ke putih. Nah, operasi penjumlahan dalam aplikasi citra digital merupakan operasi kecerahan, yaitu suatu matriks dari citra gambar ditambah dengan matriks konstan. Ya, contoh bisa dilihat dari sini, ini merupakan gambar originalnya dan ini adalah citra yang sudah ditambahkan, yang dijumlahkan dengan nilai konstan. Ini merupakan perintah dalam MATLAB-nya ya. Sekarang kita coba ya untuk dalam perintah MATLAB-nya. Oke, sudah tampil ya. Untuk perintah MATLAB-nya kita bisa mula-mula kita masukin dulu variabelnya. Contoh di sini variabelnya dari segi sama dengan imread. Ini adalah perintah untuk membaca suatu citra. Imread. Kita lihat dulu di sini ada citra apa? Image 1.jpg. Ya, image 1.jpg ini merupakan nama citra, nama gambar yang ada di komputer atau laptop. Sedangkan JPEG ini berdasarkan formatnya. Kalau format gambarnya PNG, tulis PNG GIF gitu ya. Karena titik koma. Enter. Oke, selanjutnya DB2 penambahan. Ini untuk penjumlahan apa? Ada yang lihat tadi untuk penjumlahan perintahnya? Apa? Ada yang sempat lihat nggak tadi? Nih, IMF. IMF ini merupakan penjumlahan dengan nilai skala. Ya. Oke, kita lihat. IMF. IMF ini adalah perintah untuk penjumlahan dengan skalar. RGB ini adalah variabel yang telah menyimpan citra asli kita. Nah ini, 50. Misal, 50 ini adalah nilai konstan
maksudnya citra yang mau kita jumlahkan dengan nilai 50 gitu ya. Oke, selanjutnya plot 1,1 inshow RGB. Nah, ini maksudnya subplot, kita mau menampilkan jejeran gambar nih. Jejeran gambar dalam satu baris. Ya, dalam satu baris. Nah, berarti perintahnya pakai subplot. Subplot ini satu ini adalah jumlah barisnya, sedangkan dua ini adalah jumlah gambar yang nantinya mau kita tampilkan, ya. Sedangkan satu ini merupakan urutan, di mana gambar yang sudah disimpan di dalam variabel RGB ini kita tampilkan, ya, kita tampilkan dengan perintah inshow, kita tampilkan di urutan pertama dari baris ke satu, gitu ya. Tampil nggak di kalian? Tampil ya. Nah, ini gambarnya. Oke, sekarang kita coba lagi. Kita tampilkan gambar yang tadi sudah ditambah dengan konstan 50 ya. Berarti gambar yang ini yang inherit RGB 2 ini kita jadi urutan kedua nih. Gitu ya, perintahnya ini. Show RGB 2. Jangan lupa dalam matriks diakhiri dengan titik koma. Nah, berarti hasilnya, nah seperti ini. Ini merupakan gambar citra asli yang tadi kita simpan di dalam variabel RGB. Sedangkan ini adalah citra yang dijumlah dengan nilai konstan 50. Ya. Dan sekarang kita masuk lagi ke sini. Oke, berarti sesuai ya. Hasil dari citra asli dengan penjumlahan skalar atau konstan nilainya lebih keputihan, ya, lebih cerah, gitu ya. Oke, selanjutnya apabila untuk mendapatkan nilai negatif atau hasil yang negatif, maka kita menggunakan perintah pengurangan. Ya, jadi semakin kecil cahaya yang masuk dalam citra, maka citra itu akan gelap, gitu ya. Nah, berarti untuk membuat citra itu menjadi negatif, ya, kita menggunakan perintah imSubtract. Nih, imSubtract RGB 60. RGB ini yang variabel yang membaca citra asli. Sedangkan 60 adalah nilai konstan ya. Ya, berarti sekarang kita coba imSubtract. Kita pakai misal RGB 3. Gitu ya. Sama dengan imSubtract RGB 60. Ya. Nah, selanjutnya kita coba bandingkan antara citra asli ya dengan citra yang tadi dijumlah, citra yang bernilai positif dan citra yang bernilai negatif, gitu ya. Nah, berarti perintahnya apa kalau gitu? Subplot 1, nilai di sininya berapa? Berapa gambar yang mau kita tampilin? 3 kan? Nah, berarti di sininya subplot 1,3,1 untuk menampilkan citra asli, yaitu yang ada di RGB. Gitu ya. Terus ini. Oke, selanjutnya subplot 1,3,2. 1,3,2
show. Ini kita mau di urutan kedua untuk citra yang bernilai positif. Gitu. Oke, sekarang yang citra yang bernilai negatif. Upload 1,3,3 di koma inshow RGB 3. Maka hasilnya seperti ini. Oke, ada 3. Ini merupakan citra asli yang gambar pertama. Gambar kedua citra yang bernilai positif. Dan gambar ketiga citra yang bernilai negatif. Oke, paham sampai di sini? Paham? Oke, baik. Kalau gitu kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, nah tadi kan kita sudah mengenal yang namanya penjumlahan dan pengurangan secara dengan nilai konstan. Ya. Nah, bagaimana kalau kita dengan penjumlahan 2 buah citra? Ya, 2 buah citra, bukan konstan lagi nih. Jika untuk 2 buah citra, maka perintahnya seperti ini. Ya, ini kita memiliki 2 metode, ya, di mana metode pertama, ya, metode pertama ialah penjumlahan piksel dan piksel, ya, penjumlahan piksel dan perintahnya ini A kali P, A, kelihatan nggak tutornya? Ya, A kali P dalam kurungnya N, M, K tambah B kali Q dalam kurungnya N, M, K. Ini merupakan penjumlahan piksel per piksel. Ya. Sedangkan metode yang kedua kita menggunakan penjumlahan dalam bentuk metrik terhadap suatu konstanta dan penjumlahan metrik yang tersedia di dalam MATLAB. Nah, kalau gitu dia perintahnya masuk ke A kali P, ya, A kali P ditambah B kali Q. Ini merupakan perintah yang metode kedua. Contoh, kita contoh ya, contoh di ini saya bersihkan dulu. Nah, langkah pertama, biasa kita mulai pembacaan dulu, pembacaan ini. Ini di mana contoh kita menggunakan variabel P untuk membaca citra awal. Read image 1.jpg. Ya. Ini variabel P ini untuk menyimpan citra yang satu, citra ke-1 dengan nama image 1.jpg. Ya. Selanjutnya untuk variabel Q ini read image 2.jpg. Nah, sedangkan untuk variabel Q ini untuk membaca citra yang kedua dengan nama image.jpg, ya. Sekarang kita mau lihat nih ini gambar pertama sama gambar kedua sama atau beda gitu ya. Kita sudah akan short dulu. 1,1. Gambar pertamanya adalah ini. Ya, sekarang gambar kedua. 1,2,2.
dulu. Ya, gambar keduanya ini. Ya, kita bisa, kita mau menjumlahkan dua buah gambar ini. Ya, dengan catatan ini sama memiliki size yang sama. Ya, ini memiliki size yang sama. Kita close dulu yang ini. Sekarang kita masuk lagi ke perintah A sama dengan 0,5 B sama dengan 1 min A. A sama dengan 0,5 titik koma B sama dengan 1 min A. Ini artinya, ini maksudnya adalah nilai bobot A dan B dan nilai bobot variabel A dan variabel B dapat dipilih mengikuti A tambah B sama dengan 1. Jadi jika A tambah B sama dengan 1, berarti bobotnya masing-masing 0,5. Gitu ya, ini untuk penentuan. Selanjutnya kita baca ukuran citra, di mana NMK sama dengan pi T, Bu, maaf Bu, tadi kayaknya yang keuangan Bapenda itu Pipit deh. Suruh ganti itu namanya. Iya kayaknya, soalnya dia magang ya Bu, kayaknya dia magang terus gitu, pakai PC kantornya. Ya udah coba dihubungi lagi aja, Wi. Udah, kata dia, aku bilang di report, kata dia, enable, kata dia. Sama Ibu tadi di report. Di remove. Di remove doang. Ibu mau nanya deh Bu, maaf. Ini untuk aplikasi ini tuh Ibu berbayar atau enggak? Sekarang sih berbayar. Oh, Bang. Sekarang ini berbayar. Jadi sekarang ini sudah saya nggak menemukan rekannya. Ya, Oke deh. Baik, kita lanjut lagi. Nah, perintah NMK sama dengan size P, ini perintah untuk membaca ukuran citra. Membaca ukuran citra P. Ya. Nah, untuk ukuran citra Q sama dengan P. Berarti ini NMK ini adalah ukuran ukuran P sama Q. Ini harus sama. Gitu ya. Ini sudah sama. Sudah sama nih perintah NMK sama dengan size P. Artinya kan ini untuk memanggil untuk membaca untuk membaca size atau ukuran dari citra P. Nah, padahal citra Q sendiri itu sudah sama dengan citra P, ya. Nah, selanjutnya kita mulai masukkan for n sama dengan 1,2 n for m sama dengan 1,2 m for k sama dengan 1,2 k. Lalu kita buat variabel baru yaitu dengan nama citra underscore sum NMK sama dengan A kali T NMK ditambah B kali Q NMK
Nah, untuk perintah ini dengan metode yang pixel per pixel itu, penjumlahan dari pixel per pixel disimpan di dalam variabel citra sum and mk. Ya, sebentar. Oke. Oke, selanjutnya habis dari sini kita tutup dulu nih. Ya. Nah, sekarang baru figur 3. Ini maksudnya sebagai nama di list aja, figur 3, sama muncul citra. Nah, ini untuk perintah untuk menampilkan citra yang ada di variabel citra underscore sum. Ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kelihatannya. Oke, sekarang kita pakai metode yang kedua nih. Metode yang kedua di mana kita pakai variabel citra sum 2 aja ya. Sum 1 deh. Sum 1 aja sama dengan A kali P ya ditambah B kali Q. Gitu ya. Ini metode pakai konstan. Ya, penjumlahan dua buah matriks dengan metode konstan. Ya, kalau sudah kita coba show citra sum 1. Nah, ini untuk hasilnya. Ya. Jika kita membandingkan nih antara dua citra asli dengan metode pixel tambah per pixel, ya, sama dengan metode yang penjumlahan dengan konstan, ya, berarti ada 4 gambar. 4 gambar yang mau kita terbitin nih, gitu ya. Berarti rumusnya apa? Perintahnya apa? Perintahnya apa kalau mau digabungin? Satu gambar, satu baris isinya 4. Perintahnya pakai apa? Coba teman-teman yang lain. Adam, pakai apa, Dam? Perintahnya, Dam? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, nggak nyimak. Telat tadi. Telat. Perintahnya apa? Wi, tahu nggak, Wi? Perintahnya apa, Wi? Enggak, Bu. Gimana sih? Kalau mau seperti itu, pakai perintah subplot. Subplot, barisnya, satu baris. Gambar yang mau ditampilin, 4. Ya, terus urutan pertama 1. Lalu in show kita mau nampilin citra yang mana, P, Q, atau yang lain di urutan ke-1, gitu ya. Ini kita tampilin yang variabel P, ini yang tersimpan di variabel P. Nih, gitu ya. Lalu subplot 1,4,2, ini urutan kedua, in show Q. Ini, oke, selanjutnya subplot 1,4,3, ini yang ada di urutan ketiga, in show apa? Citra sum. Nama variabel ini nggak boleh salah. Kalau kalian salah ngetik, maka komputer nggak akan membaca, gitu ya. Subplot
1,4,4. Oke, Anshul, Citra, Sam, 1. Hasilnya seperti ini. Oke, ini citra yang tersimpan di dalam variabel P. Ini citra yang tersimpan di variabel Q. Ini citra yang tersimpan di dalam variabel citra underscore sum, dan ini citra yang tersimpan di dalam variabel citra underscore sum 1. Ya. Oke, kita lanjut. Ada yang mau tanyakan di sini? Itu emang nggak ada gambar ya, Bu? Hah? Ini gambar? Cuman tampilan kayak garis-garis gitu doang. Enggak, ini gambar nih. Nggak ada gambarnya, Bu. Kalian nggak ada gambarnya? Iya, Bu, garis doang. Iya, Iya, nggak garis-garis doang. Bentar, saya... Garis-garis aja. Oh, ini kelihatan? Baru ada gambar Menara Eiffel. Ya. Berarti masih di stop dulu. Loading. Oh gitu ya. Ya, ini citra yang tersimpan di dalam variabel P. Ini citra yang tersimpan di dalam variabel Q. Ini citra yang tersimpan di dalam variabel citra underscore sum. Dan ini citra yang tersimpan di dalam citra underscore sum 1. Ya. Untuk perintah mendapatkan keempat gambar ini dengan posisi yang seperti ini nih, perintahnya tinggal subplot ya dalam kurungnya 1 karena ada di baris ke-1 semuanya, koma 4 karena ada 4 gambar yang mau ditampilkan, dan koma 1 itu urutan. 1 untuk ini, 2 untuk gambar yang ini, 3 untuk gambar ini, dan 4 yang gitu ya. Oke, gampang ya? Ada yang bertanyakan sampai di sini? Ada. Oke, kita lanjut lagi ke materinya. Kita hapus dulu. Hapus clear all. Lalu CLC. CLC ini untuk menghapus yang ada di sini. Sekarang kita pengurangan. Ya, untuk pengurangan perintahnya mula-mula sama kita harus menyimpan gambar pertama dulu di dalam variabel ke-1 ya. Contoh di sini P sama dengan image image 1 .jpg ya, lalu image, lalu Q image in 2.jpg ya, ini untuk si variabel Q ini untuk menyimpan gambar yang kedua. Selanjutnya A sama dengan 0,5 2B sama dengan 1 min A. Oke, selanjutnya MMK times P. Nah, ini untuk membaca size citra P, di mana P sama dengan Q atau Q sama dengan P itu perintah form sama dengan 1.2n ini untuk membaca baris ini untuk membaca kolom K sama dengan 1.2K. Ini untuk pembacaan warna.
kurung MNK kurang D kali Q MNK ya. Ini merupakan metode pertama dalam pengurangan ya, di mana sama ini dilakukan antar pixel per pixel ya. Lalu selanjutnya N kita melihat show kelihatan nggak hasilnya? Belum. Nggak kelihatan ya? Kayak tadi, Bu. Ya, baru kayak tadi ya? Iya. Nah, jadi. Tadi udah ditongolin kan, Bu ya? Terus garis-garis gitu. Terus lagi ya? Ya nanti di akhir ya? Ya, Bu. Nah, selanjutnya kita menggunakan metode kedua, yaitu pengurangan dua buah dua buah citra ini dengan konstan ya. Citra sama dengan 1 misal KBS A kali P dikurang D kali Q. Nah, baru di sini kita pakai subplot aja ya. Subplot 1,4,1 show terlihat nggak? Enggak. Enggak. Sudah bentar. 1,42 ini untuk perintah menampilkan citra Q 1,4,3 muncul citra Q. Ini untuk menampilkan citra yang kita kurangi dengan pixel per pixel. Subplot 1,4,4. Dulu baru masukin lagi figurnya. Oh, ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak dikali? Oh. Kelihatan nggak? Kelihatan ya, Tam? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, kan? Tapi yang gambar ketiga keempat itu agak gelap. Iya, kan karena dikurangi. Oh, gitu. Kan semakin kecil cahaya yang diperoleh, maka dia akan semakin gelap. Oke. Berarti, Bu, kalau misalkan kayak kan banyak tuh di TV-TV suka ada kayak split apa sih namanya? Yang kayak berbayang gitu, ini pakai aplikasi ini atau Macam-macam. yang kayak video, iya kali ya mungkin ya. Oke deh. Kalau yang masih standarnya, yang masih gampangnya pakai ini. Oh, oke. Sebenarnya pakai bahasa Java juga bisa gitu loh. Tapi lebih mudah ini ya kayaknya. Sepertinya sih. Oke, ada yang mau tanya kan? Aku enggak sih kalau aku. Udah, ada yang tanya nih. Udah paham ya? Enak ya? Gampang kan ternyata pengolahan citra? Saat ini gampang, nggak tahu nanti. Tapi kayaknya overall gampang ya, Bu. Maksudnya tuh kayak mudah diikutin gitu. Cuman karena kita kurangnya nggak ada aplikasi MATLAB-nya itu. Nah, jadi itu aja sih. belum ada
coba-coba ya, baru Heeh. benar. Ketika Kalau udah kalian nyoba mungkin nggak bisa emang kali. ketika kalian nyoba terus menemukan tanda merah atau tanda kesalahan, itu lebih tertantang lagi salahnya di mana. Sama aja kayak belajar bahasa pemrograman Java ya. lain, Iya, iya. kan? Oke, Oke Bu, baik. Terima kalau kasih. gitu. Yang lain gimana? Nah, selama ini kan kalian untuk edit foto ya, mau diterangin, mau digelapin, cuma bisa pakai aplikasi yang sudah bisa terlihat gitu ya hasilnya ya. Kayak Photoshop, itu kan udah bisa kelihatan tuh kalau mau Iya, nerangin. betul. Ya kan? Apa? Udah ada dari sananya. Kamera 360 ya? Udah buat mempercantik. Itu zaman kapan, Bu? Lightroom, Bu, Lightroom. Sekarang lagi ini apa? TikTok ya? Pipit, No, Bu. Berarti pipit. Instagram ya. Apaan nih gue Iya, nih? betul. Nah, ini kita sekarang Apaan nih gue? sekarang kita masuk ke dalam Alwi ini bisa aja lu. Si pipit nih. Bosan ngomong. Gimana, Bu? Gimana lanjut, Bu? ya. Selama ini kita bisa melihat hasilnya saja. Sedangkan yang kita pelajarin ini adalah dalamnya. Dasarnya. Oh, iya. Tintanya. Kenapa dari kemarin saya ngasih kalian materi-materi kemarin itu adalah konsepnya. Konsep perhitungan secara matematiknya, gitu ya. Sekarang kita mulai ke praktikumnya. Dari konsep, ya, dari algoritma kita masukin ke dalam perintah bahasa pemrogramannya, gitu ya. Oke? Oke, Bu. Oke, kalau gitu kita sekian dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.